أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضيلات رحمنا ورحمكم الله أجمعين. Ismi Nur Afifah. My name is Latifah Muharram. Nama saya Nur Latifah. Nahnu min Institut Madani Nusantara Sukabumi. Will take a part in the Syarhil Quran competition Yang diselenggarakan oleh Gebiar Fatih IAIN Ponorogo. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala tabi'ina lahum bil ihsani wa tasdiq wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Puji penghias hati kita serahkan kepada Allah Rabbul Izzati yang menghiasi setiap insani yang selalu berbakti. Puja penghias rasa kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang mencintai hambanya yang bersyukur dan membenci hambanya yang takabur. Salawat berdaunkan salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam yang telah mengibarkan bendera keislaman, yakni kalimatut tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan suatu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini, bahkan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, menyatakan bahwa inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya peran pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka izinkan kami menyampaikan syarahan pemuda generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi,
Al-Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat tersebut berkenaan tentang sepasang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya sebuah wasiat yang akan membawa kemadaratan baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya kepada jalan ketakwaan dan kebenaran. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam mengenai ayat tersebut yang diawali dengan kalimat wal yakhsha, secara semantik al-waw wawul ataf lamul amr yakhsha fi'lul mudhari majzum billah. Istinbatnya wal yakhsha adalah sighat amr. Kaidahnya mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Maka dalam ayat tersebut jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual. Karena itu bisa menyebabkan kemunduran. Oleh sebab itu, maka wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa khawatir jika meninggalkan keturunan, anak-anak, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. Bahrudin Yusuf Habibi mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemahnya harta, dhaiful mal, lemahnya fisik, dhaiful fisik, Lemahnya ilmu, dhaiful ilm. Lemahnya semangat hidup, dhaiful jud. dan yang sangat ditakutkan adalah lemahnya akhlak, dhaiful akhlak. Hadirin, jika kelima kelemahan tersebut melekat pada pemuda generasi kita atau pemuda generasi yang akan datang, kami yakin mereka bukan generasi pelopor pembangunan, melainkan mereka perusak pembangunan, virus pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri kita tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 pada masa kebangkitan nasional hingga detik-detik proklamasi dikumandangkan bahwa banyak organisasi kepemudaan mereka menjadi the grand old man, atau istilah lain dalam Bung Karno ialah Studjibar. Bahkan mereka menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Dari sejarah tersebut, kita dapat mempelajari bahwa sebagai pemuda generasi penerus bangsa, kita harus menjunjung tinggi cinta tanah air. Kita harus menjunjung tinggi dengan semangat perjuangan dan tanggung jawab terhadap bangsa, baik nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab syubbanul yaum rijalul ghad. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh bahwa pemuda dan remaja merupakan suatu generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim
mengajarkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya tentang pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi orang-orang yang beriman, pemuda-pemuda yang beriman. Mereka kuat membela keimanan dan teguh pendirian. Pemuda-pemuda yang gagah dapat mempertahankan akidah. Pemuda-pemuda idaman pintar membela kebenaran. Mereka lebih baik mati terbengkalai tanah daripada mereka mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai pemuda dan remaja, generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Hadirin as'adakumullah, dari uraian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan estafet perjuangan bangsanya. Dengan demikian, pemuda harus bisa senantiasa bersungguh-sungguh atas bangsanya. Ingatlah wahai para pemuda, di tangan-tanganmulah nasib bangsa. Janganlah engkau berfoya-foya, berpikirlah sebelum bertindak. Dengan demikian, kita tutup uraian ini dengan sebuah pantun. Bendera merah putih, bendera dui warna. Jagalah ia, jangan pernah mundur. Semua pemuda harapan bangsa, bangunlah negeri agar adil dan makmur. Mungkin hanya sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah.